Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 semuanya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini teman-teman di hari Kamis tanggal 19 masih berjumpa kembali ya dengan Ibu Riza dalam pembelajaran tematik. Kemarin teman-teman senang tidak bisa belajar di sekolah? Alhamdulillah ya, kemarin semuanya bisa mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Latif di sekolah. Oke, nah sebelum belajar seperti biasa nih, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kemarin si Ibu Riza sudah menyanyikan lagu, teman-teman masih ingat tidak? Ayo kita menyanyikan lagu bersama-sama. Tepuk satu jari riri, tepuk dua jari wawawa, tepuk tiga jari gagaga, tepuk empat jari pat pat pat, tepuk lima jari, bertepuk semua. Ayo duduk yang rapi, lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan diawalinya doa pada pagi hari ini Allah memberikan kemudahan buat teman-teman semuanya dan juga kelancaran dan juga ilmu yang bermanfaat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang masih ingat setiap orang pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya kucing. Kemarin kita sudah belajar kucing ya. Kucing itu apakah langsung ujuk-ujuk besar atau sebelumnya dia kecil? Nah, sebelumnya kucing itu mengalami fase yang dinamakan yaitu pertumbuhan. Dari awalnya kecil teman-teman, kemudian besar dan besar lagi. Nah, contohnya ini teman-teman, ini ada kucing ya. Kucing yang kecil kemudian dewasa dan beranjak dewasa lagi, atau kucing tua ya namanya, seperti itu. Kalau kategori manusia ini disebutkan namanya Mahnula, manusia usia lanjut, seperti itu lansia. Nah, jadi setiap hewan pasti ada pertumbuhannya. Ada pertumbuhan dari kecil, kemudian mengalami fase yang besar, kemudian sampai dia dewasa, seperti itu. Kemudian, nah kemarin juga kita telah belajar metamorfosis dari kupu-kupu, kemudian metamorfosis dari ikan. Nah, teman-teman, jadi setiap hewan pasti mempunyai metamorfosis masing-masing. Nah, sekarang hari ini Ibu Riza akan membahas di halaman 157. Nah, itu tentang pertumbuhan dan perkembangan kata. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang informasi, pokok informasi. Nah, informasi itu sesuatu yang disampaikan. Bu Riza akan menyampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kata untuk hari ini. Nah, contohnya di halaman 157 teman-teman bisa lihat awalnya katak itu kan ada hewan namanya hewan vivipar, ovovivipar teman-teman. Kalau hewan yang bertelur, contohnya ada ayam seperti itu. Dan hari ini kita akan membahas katak. Katak bertelur tidak teman-teman? Betul, good job. Katak itu bertelur. Nah, jadi dalam telur katak itu mengalami pembuahan teman-teman. Nah, katak dewasa itu awalnya meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telurnya menetas, kemudian menghasilkan namanya berudu atau kecebong. Coba di sini teman-teman kelas 3 semuanya, ada yang pernah lihat kecebong atau pernah menangkap kecebong di sungai atau di sawah? Nah, kecebong itu teman-teman ternyata telur yang dihasilkan dari katak. Kemudian bernafasnya dengan apa ya kecebong? Nah, atau berudu itu bernafasnya dengan insan dan tumbuh makin besar. Jadi ada yang semakin besar seperti teman-teman. Nah, seiring dengan ukuran
ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki teman-teman. Dari belakang tuh muncul kaki nih, kaki depan, kemudian yang belakangnya ada, dan ekornya makin lama makin pendek seperti itu. Nah, berudu akan berubah menjadi katak muda dan bernafasnya menggunakan masih sama bernafasnya dengan insan. Akhirnya ketika kata itu tumbuh menjadi katak dewasa itu bernapasnya dengan apa teman-teman? Ada yang tahu? Betul, katak dewasa itu bernapasnya dengan paru-paru, sama halnya dengan manusia ya. Manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas. Makanya kata itu haram, nggak boleh dimakan seperti itu. Nah, jadi seperti itu siklusnya teman-teman. Ketika dewasa bertelur, kemudian menghasilkan bulu dan seterusnya. Seperti itu daur hidup katak. Jadi katak itu tinggalnya di mana teman-teman? Bisa di sungai, bisa di sawah ya, seperti itu. Nah, Ibu Reza mau nanya nih ke teman-teman kelas 3 di sini, ada yang berani pegang katak? Ayo, ada yang berani? Kalau Ibu Risa tidak berani teman-teman pegang katak. Kalau teman-teman berani, wah hebat ya kalau yang berani. Jadi teman-teman, di dalam lingkungan kita harus mempunyai pendapat atau kita harus saling menghargai. Kenapa? Contohnya tadi Zeda berani pegang katak, Bu Risa nggak berani pegang katak. Berarti Zeda harus menghargai Ibu Riza karena Ibu Riza nggak berani pegang katak. Seperti itu. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghargai kayak gitu. Contohnya kemarin ada yang punya hewan peliharaan kucing, terus ada yang punya peliharaan ikan cupang. Wah, banyak ya ternyata teman-teman kelas 3 juga pada memelihara hewan ya. Ada yang memelihara hewan ayam juga ya. Nah, jadi walaupun dalam satu kelas itu berbeda-beda nih teman-teman hewan peliharaannya, berarti kita harus saling menghargai. Kenapa kamu gak memelihara kucing? Kan kucing itu bagus ya. Kita tidak boleh seperti itu teman-teman, karena tidak semuanya hewan kesukaannya itu sama. Jadi kita harus saling menghargai. Nah, saling menghargai perbedaan. Ya, contohnya setiap hewan tidak sama siklusnya teman-teman, seperti itu. Berarti harus saling menghargai. Di lingkungan rumah juga harus saling menghargai. Tapi ketika ada yang menegur kita, contohnya nih kemarin ada nih teman-teman di kelas 3, ketika diterangkan sama Pak Latif teriak-teriak, ketika diterangkan sama Pak Latif tuh ngebentak. Nah, itu tidak boleh. Ketika ada yang menegur, ada yang memberikan saran ke teman-teman, harus didengarkan. Betul, harus didengarkan, kemudian diterima masukannya dari Bu Riza. Kemarin ada ya yang di kelas teriak-teriak, akhirnya Bu Riza panggil. Nah, semoga tidak terulang lagi ya untuk kedepannya seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita sudah membahas siklus kata, kemudian sudah membahas tentang perbedaan. Teman-teman juga harus tahu ya tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Di rumah banyak nggak nyamuknya teman-teman? Pasti banyak ya. Nah, di sini nyamuk itu awalnya siklusnya dari apa teman-teman? Teman-teman harus tahu ya. Ternyata di halaman 162 itu nyamuk itu senang bertelur. Senang bertelurnya di mana? Di atas air yang mengenang. Jadi teman-teman ketika di rumah tutup airnya, di dalam bak tutup. Kalau ada di sampahnya ada air, dibuang sampahnya seperti itu supaya tidak menjadi sarang nyamuk kayak gitu. Kemudian ketika telur yang menetas nanti bakal muncul jentik-jentik nyamuk, dan dari situlah gerak-gerak nih akhirnya berubah menjadi kepompong. Nah, selanjutnya kepompong itu akan berubah menjadi nyamuk seperti kemarin ya, telur ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, seperti itu kan siklusnya kupu-kupu. Nah, sekarang siklusnya nyamuk tidak beda jauh, ada telur, kemudian tempoyak itu yang uget-uget loh, yang kecil-kecil kayak gitu, kemudian jadi kepompong dan jadi nyamuk seperti itu. Sama halnya dengan lalat juga teman-teman, dia dari telur, setelah telur jadi belatung, jadi kepompong, dan pada akhirnya jadi lalat. Nah, itu siklus yang ada pada nyamuk dan lalat. Kemudian bagaimana caranya supaya rumah kita tetap aman teman-teman dari nyamuk dan lalat? Berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian tidak membuang sampah asal, kemudian ada air menggenang kita buang atau kita tutup seperti itu. Nah,
Seperti itu ya teman-teman untuk hari ini dari pembelajaran Ibu Riza. Dan insya Allah cukup sekian dari Ibu Riza. Kalau ada yang belum ditanyakan, nanti boleh japri langsung ke Ibu Riza. Nah sekarang teman-teman tugasnya boleh menggambar siklus nyamuk dan juga lalat ya teman-teman. Menggambar di buku gambarnya yaitu tentang menggambar siklusnya daur hidup nyamuk dan juga lalat. Kemudian setelah itu teman-teman boleh jelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan rumah supaya tidak ada nyamuk atau lalat yang masuk ke rumah. Cukup sekian untuk hari ini. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.